Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suryani SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 2 ND Selatan, Kabupaten ND, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tentang pembuatan alat peraga sistem ekskresi pada manusia, khususnya pembentukan urin pada ginjal manusia. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah papan whiteboard. Nah, untuk papan ini, bagi sahabatku semua, bisa diganti dengan kertas karton yang tebal atau kardus bekas yang tebal. Tapi kali ini saya menggunakan papan whiteboard karena supaya tidak tembus ketika ditetesi cairan nanti. Terus yang kedua adalah selang water pass. Ini ya selangnya. Mohon maaf, ini mungkin agak kepanjangan. Sebentar baru digunting. Jadi selangnya sekitar kurang lebih 3 meter atau 2 meter tergantung dari kebutuhan. Terus yang kedua adalah corong. Di sini saya sudah memasangnya. Terus berikutnya cutter dan gunting. Terus lakban, spidol, lem tembak. Di sini bisa juga menggunakan lem biasa tergantung dari kebutuhan. Karena di sini saya menggunakan papan whiteboard, maka saya pakai lem tembak supaya lebih kuat. Oke, terus botol bekas. Botol bekas ini bisa diganti dengan gelas bekas atau wadah yang lain untuk penampung yang terakhir, penampung urin. Terus cairan berwarna. Cairan ini kita umpamakan urin. Terus ini guntingan-guntingan kertas ini adalah tulisan tentang proses ekskresi itu sendiri, seperti badan Malpighi, terus lengkung Henle dan lain-lain. Jadi kertas-kertas ini yang akan kita tempel di papan whiteboard ini. Oke, baik. Kita lanjut pada proses pembuatannya. Yang pertama-tama kita masukkan ujung selang ke dalam corong. Di sini kebetulan saya sudah memasukkannya dan saya sudah merekatkannya dengan lem supaya tidak ada udara yang masuk, dan ketika kita masukkan cairannya nanti airnya tidak merembes. Setelah itu saya melekatkannya dengan lakban. Di sini melekatkannya sementara dengan lakban supaya dia tidak terangkat. Setelah itu kita atur selangnya seperti ini. Lingkaran seperti ini. Jadi ini perumpamaannya seperti glomerulus di sini. Proses pembentukan urin yang pertama kali atau filtrasi. Baik, yang pertama-tama kita sambungkan corong dengan selang. Di sini saya sudah menyambungnya dan melekatkannya dengan lem sehingga tidak terjadi kebocoran ketika kita masukkan cairan. Setelah itu kita buat gulungan selang seperti ini. Agar selangnya tidak tergeser, saya lekatkan dengan lakban. Untuk sementara dengan lakban, sebentar baru dengan lem tembak.
proses pembentukan urin yang pertama kali atau proses filtrasi. Pembentukan urin primer. Setelah itu kita menggunakan lem tembak untuk merekatkan selang pada papan whiteboard. Nah, yang pertama-tama kita sambungkan corong dengan selang waterpass ini. Nah, untuk merekatkan corong dengan selang supaya tidak terjadi kebocoran cairan ketika kita masukkan cairan nanti, kita rekatkan dengan lem tembak atau lem lilin. Ini adalah selang yang sudah dipasang di papan whiteboard. Pada awalnya tadi saya rekatkan dengan lakban supaya dia tidak tergeser. Sekarang saya mau lekatkan lagi dengan lem tembak supaya dia lebih tertempel di papan whiteboard dan tidak terangkat nantinya. Ini adalah proses terakhir, proses pembentukan urin sesungguhnya atau proses augmentasi. Di sini kita memasang botol bekas. Ini perumpamaan kantong kemih. Jadi ini urin ditampung di kantong kemih sebelum dikeluarkan menuju ke alat kelamin untuk dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Baik, setelah kita merekatkan selang waterpass dengan corong dan botol bekas tadi, kita sekarang menempelkan kertas-kertas yang berisi tentang proses pembentukan urin itu sendiri pada bagian-bagiannya. Yang pertama, ini sistem ekskresi pada manusia, terus glomerulus. Ini perumpamaan glomerulus, yaitu proses pembentukan urin yang pertama atau filtrasi. Nah, di sini namanya glomerulus. Setelah itu di bawah ini adalah kapsul Bowman. Setelah kapsul Bowman, nanti urin menuju ke tubulus proksimal. Ini tubulus proksimal. Di sini terjadi proses reabsorpsi atau pembentukan urin sekunder. Setelah itu urin menuju ke tubulus distal. Di sini adalah tubulus distal. Dan di sini terjadi proses augmentasi. Augmentasi atau proses pembentukan urin sesungguhnya. Nah, sebelum menuju ke tubulus distal, urin melewati lengkung Henle. Jadi dari gambar awal tadi, lengkung Henle itu yang bagian bawah ini, dia lebih panjang. Setelah itu urin baru menuju ke tubulus distal, dan di sini adalah proses pembentukan urin yang terakhir atau yang disebut dengan augmentasi. Setelah proses augmentasi terjadi atau pembentukan urin sesungguhnya di sini akan menuju ke kantung kemih. Jadi ini adalah kantung kemih. Urin tadi setelah melewati proses filtrasi
filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi akan menuju ke kantong kemih dan keluar melalui alat pengeluaran atau alat kelamin manusia. Baik, jadi alat peraga yang kita buat tadi posisinya seperti ini. Jadi yang pertama, proses pembentukan urin yang terjadi di ginjal manusia itu, urin akan masuk melalui glomerulus. Di sini akan terjadi proses filtrasi. Proses filtrasi akan terbentuk urin primer. Setelah itu urin primer ini menuju ke kapsula Bowman. Setelah dari kapsula Bowman ke tubulus proksimal. Di sini akan terjadi reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali. Jadi di sini urin tadi yang masih bisa dipakai atau masih bisa digunakan di dalam tubuh akan diserap kembali oleh organ-organ ginjal yang lainnya dan masuk kembali ke dalam tubuh manusia. Sedangkan urin yang sudah tidak berfungsi lagi akan menuju ke lengkung Henle dan ke tubulus distal. Di sini akan terjadi proses pembentukan urin sesungguhnya, atau istilah lainnya adalah augmentasi. Setelah itu, urin melewati tubulus distal menuju ke tubulus collectivus. Ini adalah tubulus collectivus. Urin sesungguhnya ini akan menuju ke kantong kemih. Oke. Setelah itu kita akan mendemonstrasikan proses urin melewati alat peraga ini tadi. Jadi kita menggunakan cairan berwarna. Ini perumpamaan urin, ya. Oke. Setelah itu kita tuangkan ke dalam corong.